Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di sosialisasi KJP tahap 1 2021. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP YMIK Bapak Haris SIP MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Dedi SPD. Yang saya hormati Bapak Kepala TU Bapak Apit SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP YMIK. Sebelum memulai sosialisasi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. KJP Plus. KJP Plus adalah program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6 sampai 21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan.
dasar hukum ya dari KJP Plus yaitu Pergub nomor 4 tahun 2018, Pergub nomor 15 tahun 2019, Pergub nomor 46 tahun 2020, Pergub nomor 90 tahun 2020, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 969 tahun 2018. Nah, tujuan dari KJP Plus ini yang pertama adalah mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Yang ketiga, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Yang kelima, menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan prestasi. Nah, ini dari tujuan dari KJP Plus. Nah, persyaratan KJP Plus yang umum adalah anak Bapak Ibu ini terdaftar di satuan pendidikan, terdaftar di sekolah masing-masing. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ya, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Yang ketiga, berdomisili, ya, atau tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk kartu pekerja atau Jaklingko sama ya. Yang untuk kartu pekerja ini, Jaklingko ini mempunyai kartu pekerja atau pengemudi mitra Transjakarta ya. Sumber data KJP Plus. Nah, ini harus kita pahami ya. Yang pertama yaitu Pusdatin Jamsos, Dinsos untuk DTKS. Nah, jadi sumber datanya yaitu dari DTKS. Ya. Yang kedua, Dinas Sosial untuk data anak panti. Nah, ini Dinas Sosial. Yang tiga, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk data anak kerja. Tadi yang buruh ya. Nah, yang keempat, Dinas Perhubungan untuk data pengemudi Jaklingko. Yang kelima, Pusdati Komdik untuk data pokok pendidikan atau Dapodik. Yang keenam adalah penerima exiting. Apa itu penerima exiting? Jadi penerima exiting adalah penerima KJP tahap sebelumnya, yaitu tahap 2 tahun 2020. Jadi otomatis Bapak Ibu yang sudah terdaftar di KJP tahap 2 tahun 2020 sudah otomatis masuk di penerima KJP tahap 1 2021. Seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan mendasar KJP Plus. Yang lama yaitu terdaftar di sekolah masing-masing ya. Nah, ini. Yang kedua, terdaftar dalam BDT atau keputusan gubernur. Yang lama ini memiliki SKTM, lalu berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Mekanismenya, peserta didik melakukan pendaftaran melalui sekolah, ini yang lama ya. Sekolah melakukan verifikasi ke rumah peserta didik untuk menentukan kelayakan penerima. Nah, yang baru ini, yang kemarin sudah dimulai tahap 2 tahun 2020 ini, peserta didik ini tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Jadi, Bapak Ibu anaknya menunggu nama-namanya terdaftar di DTKS. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat pengumuman nanti. Ya, bisa di web sekolah. Ya, khusus bagi yang baru mendaftar. Bagi siswa yang tidak terdaftar dapat menghubungi Pusdatin Jamsos ya. Nah, besaran dana untuk SMP ini per bulannya 300.000 ya. Besaran dana KJP Plusnya yang per bulan 300.000. Dana yang bisa dibelanjakan yaitu 185.000.
Dana berkalanya 115.000. Kalau SMK besaran dananya 420.000. Dana yang bisa dibelanjakan 235.000. Sedangkan dana berkalanya 215.000. Nah, jadi KJP Plus ini bisa ditarik tunai ya Bapak Ibu ya, maksimal 100.000 per bulan. Nah, keunggulan dari KJP Plus. Yang pertama, sasarannya itu usianya 6 sampai 21 tahun, ya. Yang kedua, besarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah, itu. Peruntukannya untuk uang saku, perlengkapan sekolah, ya, Ibu. Lalu ada bridging program nih buat kelas 12. Ini sebesar 500.000 untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Lalu ada fasilitas pendukung. Nah, ini ya. Nah, ini ada timeline pendataan KJP Plus tahap 1 2021. Tanggal 15 sampai 19 Februari ini yaitu ada pemadanan data ya atau penyamaan data. Jadi data-data mulai tadi yang dari Pusdatin Jamsos, data anak panti, Dinas Tenaga Kerja, Dapodik itu dipadankan datanya seperti itu. Ya, dipadankan. Nah, lalu tanggal 22 sampai 10 Maret verifikasi daftar sementara calon penerima. Nah, ini Bapak Ibu harus sabar untuk menunggu ya di tanggal 22 sampai 10 Maret. Namanya nanti akan diumumkan oleh sekolah ya. Lalu ada persetujuan dinas tanggal 15 sampai 17 Maret. Nah, setelah melakukan verifikasi sekolah itu melakukan persetujuan dinas itu tanggal 15 sampai 17 Maret. Lalu di tanggal 18 sampai 31 Maret ada penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Nah, ini ada penggunaan KJP Plus. KJP Plus ini bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, ya, buku, kacamata, misalkan. Bisa beli laptop, komputer, nah ini. Obat-obatan boleh, ya. Larangan penerima KJP Plus, ya. Ini. Yang pertama, tidak boleh merokok, ya. Tidak boleh merokok. Lalu di situ ada tidak boleh menggunakan narkoba. Ya, di situ. Tidak boleh tawuran. Ya. Di sini banyak ya. Yang paling penting di era pandemi ini ya Bapak Ibu, bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau daring ya dan tidak mengikuti pembelajaran daring melalui Google Meet, nanti Bapak Ibu Walas akan melaporkan supaya KJP-nya diblokir. Tuh, ya. Tuh. Ya. Sebelum lanjut ya, jangan lupa subscribe channel kami SMP Gaming Official ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan ya. Jadwal untuk berkas ya, penyerahan berkas atau tata caranya nanti kita tunggu ya, kita tunggu informasi dari sekolah ya, bagaimana mekanismenya berkas-berkas KJP-nya ya. Tuh. Untuk sementara ya Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu yang sudah menerima KJP tahap 2 tahun 2020 atau lanjutan, silakan. Formulirnya sudah disediakan di sekolah. Ya, disediakan di mix market sekolah. Ya, bukan di TU, di mix market sekolah, di toko mix market ya. Silakan Bapak Ibu isi dulu di rumah ya. Bapak Ibu isi dulu berkas-berkasnya di rumah nanti ya, sambil menunggu jadwal Bapak Ibu ya, jadwal Bapak Ibu berkasnya mau dikembalikan kapan gitu ya. Jadi Bapak Ibu isi dulu berkasnya di rumah ya sambil menunggu info ya, itu. Oke, ini yang sangat penting untuk kita semua yaitu DTKS. Nah, DTKS ini ya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2018. Nah, Pusdatin Jamsos ini merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial dalam pengelolaan data dan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu atau FMKOTM. Nah, petugasnya ini berjumlah 801 orang yang tersebar ya di 267 kelurahan. Jadi biasanya di kelurahan itu ada 1 sampai 12 orang per kelurahan. Tuh, ya. Nah, Pusdatin Jamsos ini ya melakukan pendataan itu paling sedikit 2 kali dalam setahun, ya, 2 kali dalam setahun, ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan 2 kali dalam setahun, ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu silakan mengecek apakah namanya sudah terdaftar di DTKS atau belum. Silakan menghubungi pihak kelurahan, ya. Dikarenakan sedang pandemi, silakan menghubungi pihak kelurahan melalui online, ya, online. Nah, ini yang paling penting. Jadi penetapan data DTKS ini ya, itu sebanyak 2 kali, yaitu Januari dan Juli, ya, Januari dan Juli, gitu, ya. Jadi Bapak Ibu DTKS itu butuh 6 bulan untuk verifikasi dan supervisi, ya. Gitu. Jadi butuh 6 bulan. Jadi misalkan kok nama saya nggak masuk, gitu. Jadi jangan tanya sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu hanya menerima data anak Bapak Ibu. Jadi supaya nggak salah paham ya, sekolah hanya menerima data anak Bapak Ibu, ya. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari DTKS, ya. Jadi DTKS ini melalui dinas sosial ini sampai ke kelurahan. Nah, tujuan dari verifikasi sekolah ini tadi mengecek kebenaran datanya. Tuh. Ya. Jadi perhatikan jam layanan kelurahan ya, apa masih menerapkan PKM ya, apa bisa tatap muka, apa cukup daring. Silakan Bapak Ibu tanya ke kelurahan masing-masing. Ya. Apakah sudah terdaftar DTKS atau belum? Ya. Jadi jangan menanya apakah sudah terdaftar KJP. Jadi orang kelurahan bingung nanti. Ya. Jadi bertanya apakah data anak ini terdaftar di DTKS atau belum. Tuh, ya. Nah, jika Bapak Ibu yang disurvei oleh dinas sosial ya, itu masih proses Bapak Ibu ya. Misalkan namanya tidak masuk, silakan tanya ke kelurahannya. Ya. Tuh. Jadi belum tentu Bapak Ibu masuk namanya di DTKS yang sudah disurvei. Ya.
Jadi verifikasi rumah tangga itu tadi ya melalui survei itu ditinjau Bapak Ibu ya. Jadi penetapannya dalam 2 kali setahun ya. Nah, bagi yang tidak terdaftar di DKS itu bisa jadi Bapak Ibu memiliki mobil atau aset tanah melebihi 1 miliar ya. Dan Bapak Ibu yang tidak sesuai domisilinya ya, Bapak Ibu misalkan tinggal di Joglo, sekarang sudah tinggal di Meruya. Nah, itu harus dilaporkan KK-nya ya, harus dilaporkan ya. Nah, ini proses dari DTKS-nya. Jadi pihak kelurahan akan menginput data Bapak Ibu ya. Jadi di nomor 3 ini Bapak Ibu disurvei oleh petugas Jamsos ya. Untuk dokumen yang diupload masih sama ya Ibu ya. Nanti mekanismenya kita lihat di episode kedua ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang pertama saya bilang tadi, Bapak Ibu persiapkan berkas-berkasnya dulu. Silakan datang ke mix market sekolah ya. Datang ke mix market sekolah ya. Silakan ambil berkasnya dulu ya. Terus diisi di rumah dulu ya. Diisi di rumah dahulu. Setelah diisi menunggu jadwal kapan diserahkan. Ya. Itu. Ya, Bapak Ibu. Demikian ya informasi mengenai sosialisasi pendataan KJP tahap 1 2021. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.